Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Perkenalkan, saya Ristania Harun-Ferdian, mahasiswa program pertukaran mahasiswa Tanah Air Nusantara Sistem Alih Kredit dengan Teknologi Informasi atau yang sering kita kenal dengan Permata Sakti. Saya mengikuti program Permata Sakti tahun 2020 pada Universitas Pendidikan Indonesia. Saya berasal dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Surabaya merupakan salah satu perguruan tinggi negeri keguruan yang ada di Jawa Timur. Universitas Negeri Surabaya atau yang sering kita sebut dengan UNESA terletak di kota Surabaya yang merupakan ibu kota provinsi dari Jawa Timur. Kali ini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman tanah air kota kelahiran saya dan juga kampung halaman saya, yaitu Mojokerto. Mojokerto merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Secara administrasi, Mojokerto dibagi menjadi dua, yaitu Kabupaten Mojokerto dan juga Kota Mojokerto. Mojokerto terletak 50 km barat daya Surabaya. Mojokerto merupakan salah satu daerah yang menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Mojopahit. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya peninggalan yang tercatat pada situs Trowulan. Situs Trowulan merupakan kawasan kepurbakalaan dari periode klasik sejarah Indonesia yang berada di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Situs Trowulan merupakan satu-satunya situs peninggalan purbakala yang mempunyai bentuk kota dari era kerajaan kuno klasik Nusantara dari abad 5 hingga 15 Masehi. Wilayah seluas 11 dikali 9 km persegi diyakini sebagai pusat kerajaan Mojopahit. Telah ditemukan setidaknya 32 kanal, ada satu kolam yang mempunyai luas kurang lebih 6,5 hektar, 2 pintu gerbang Gapura Bajang Ratu dan Gapura Wringin Lawang, dan terdapat pemukiman dan pendopo kuno, Candi Brahu, Candi Tikus, Candi Gentong, dan lainnya. Museum ini dibangun untuk menyimpan berbagai artefak yang ditemukan di sekitar kawasan Trowulan. Tempat ini merupakan salah satu lokasi bersejarah terpenting di Indonesia yang berkaitan dengan sejarah Kerajaan Majapahit. Sejarah Museum Trowulan berkaitan erat dengan sejarah situs arkeologi Trowulan. Reruntuhan kota kuno di Trowulan ditemukan pada abad ke-19 Masehi. Sir Thomas Stamford Raffles yang merupakan Gubernur Jenderal Jawa pada tahun 1811 hingga 1816 melaporkan keberadaan reruntuhan candi yang tersebar pada kawasan seluas beberapa mil ini. Saat itu kawasan ini ditumbuhi hutan jati yang lebat sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan survei yang lebih terperinci. Keperluan mendesak untuk mencegah penjarahan dan pencurian artefak dari situs Trowulan merupakan alasan utama dibangunnya semacam gudang penyimpanan sederhana yang akhirnya berkembang menjadi Museum Trowulan. Museum ini didirikan oleh Insinyur Henry Maclean Pond yang merupakan seorang arsitek asal Belanda yang sekaligus seorang arkeolog serta berkat peran dari Bupati Mojokerto pada saat itu, yaitu Kanjeng Adipati Aryo Kromojoyo Adinegoro. Sesuai dengan sejarahnya, koleksi Museum Mojopahit didominasi oleh benda cagar budaya peninggalan Majapahit. Melalui peninggalan-peninggalan tersebut, dapat beberapa aspek
budaya Mojopahit yang dapat dikaji lebih lanjut seperti di bidang pertanian, irigasi, arsitektur, perdagangan, perindustrian, agama, dan kesenian. Keseluruhan koleksi tersebut ditata di gedung pendopo maupun halaman museum berdasarkan dengan bahannya. Koleksi Museum Mojopahit yang dipamerkan diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Di sebelah timur Museum Trowulan terdapat kolam segaran. Kolam segaran konon pada saat masa kerajaan Mojopahit digunakan sebagai tempat pembuangan piring-piring yang telah digunakan oleh para raja loh teman-teman. Namun sayangnya pada saat ini kawasan kolam segaran sedang mengalami renovasi sehingga tidak dapat dilakukan peliputan secara langsung. Selain situs Trowulan, terdapat juga ikon Mojokerto yang lainnya, yaitu patung Buddha Tidur. Patung Buddha Tidur Mojokerto yang raksasa merupakan perwujudan dari Buddha Gautama. Lokasinya terdapat di komplek Mahavihara Mojopahit. Patung ini didirikan untuk melengkapi Vihara Mojopahit sebagai senter Buddha di kawasan peninggalan kerajaan Majapahit. Rupang Sleeping Buddha atau lebih dikenal dengan nama patung Buddha Tidur memiliki panjang 22 meter dengan lebar 6 meter dan tinggi 4,5 meter. Tidak heran jika patung ini dicatat dalam Museum Rekor Indonesia sebagai patung Buddha Tidur terbesar ketiga di dunia setelah Thailand dan Nepal. Patung Buddha yang kini juga menjadi ikon Mojokerto merupakan gagasan dari Y.M. Wirayanadi Mahatera yang merupakan biksu sekaligus pengrajin patung dari Trowulan. Di sekitar kawasan ini juga terdapat sepasang arca Dwarapala. Keduanya tampak menjaga jalan masuk sebelum menuju bangunan utama. Selain patung Buddha Tidur, dalam kompleks vihara ini juga dapat kita temukan sederet bangunan yang menarik. Salah satunya adalah Gedung Bakti Sala Vihara Mojopahit yang berada di depan pintu masuk. Dari luar gedung ini terlihat begitu megah dengan tembok berwarna kuning dan beberapa arca di sisi kiri dan kanan. Melihat banyaknya peninggalan situs kerajaan Majapahit dan juga patung Buddha Tidur yang merupakan terbesar ketiga di dunia dapat menjadikan Dinas Pendidikan yang ada di Mojokerto untuk memberikan muatan lokal dalam pembelajaran mengenai sejarah dan kebudayaan Majapahit. Hal ini akan berdampak pada masyarakat yang memiliki rasa kecintaan terhadap sejarah yang ada dalam daerah tersebut, sehingga dapat meningkatkan potensi pariwisata yang lebih baik pada Mojokerto. Sekian cerita saya mengenai situs kerajaan Majapahit yang ada di Mojokerto dan juga patung Buddha Tidur yang merupakan patung terbesar ketiga di dunia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Sampai bertemu lagi teman-teman.